warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Bu Ros? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, walaupun sedikit lagi flu, tapi insya Allah tetap semangat. Iya, oke. Tetap semangat ya, Bu ya. Semangat. Oke. Syukur alhamdulillah hari ini kita semua sehat walafiat, walaupun Ibu Ros dalam keadaan sedikit kurang sehat. Insya Allah tetap semangat, tetap semangat dalam meningkatkan pendidikan ya, Bu Ros. Oh ya, Bu Ros, nanti saya akan melakukan proses supervisi akademik ya, Bu ya. Sebelum saya melakukan proses supervisi akademik ini, ada sedikit yang perlu saya bicarakan ke Ibu Ros dan ada yang perlu sedikit saya tanyakan kepada Ibu Ros. Boleh ya, Bu ya? Oke, baik. Nanti Bu, di dalam proses supervisi akademik ini nanti saya akan mengamati Ibu Ros di dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Terus pada saat kegiatan proses pembelajaran yang Ibu lakukan itu, jadi Ibu tidak perlu cemas karena saya tidak melihat kekurangan atau kelemahan Ibu dalam mengajar. Tetapi saya hanya melihat bagaimana caranya Ibu itu di dalam mengembangkan kemampuan untuk mencapai tujuan pembelajaran itu dengan melihat bagaimana caranya Ibu dalam merencanakan pembelajaran itu dan menyampaikannya kepada murid-murid. Nah, sebelum Ibu melaksanakan proses observasi, saya ada beberapa pertanyaan lagi Ibu terkait dengan proses supervisi akademik yang akan kita laksanakan nanti. Oke, yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai setelah Ibu Ros memberikan pembelajaran kepada anak-anak? Tujuan pembelajaran nanti yang ingin saya capai tentunya dengan membaca teks bergambar, anak-anak dapat atau siswa dapat mengidentifikasi informasi dengan tepat. Yang pertama itu siswa bisa menyaksikan penayangan video tentang wujud benda. Jadi dengan adanya wujud benda tentunya siswa dapat mengidentifikasi informasi dengan tepat. Kemudian melakukan proses pengamatan pada benda yang dengan mengidentifikasi benda-benda yang terbuat dari bahan kaca, logam dan karet. Kemudian bermain tebak bola. Jadi situ siswa dapat mengidentifikasi benda-benda yang terbuat dari kaca, logam dan karet dengan tepat. Dan yang terakhir itu melengkapi tabel dengan mengadakan diskusi kelompok. Tentunya siswa dapat menyusun informasi tentang benda-benda yang terbuat dari bahan kaca, logam dan benda karet. Oke, ya mantap memang tujuan pembelajaran yang Bu Ros sampaikan nanti. Insya Allah akan tercapai dengan sebaik-baiknya ya, Bu Ros. Berarti tadi di dalam tujuan pembelajaran yang Ibu ingin sampaikan yang pertama itu membaca teks bergambar ya Bu ya. Kemudian menyaksikan tayangan video yang Ibu tampilkan nanti ke depan kelas. Kemudian bermain tebak bola. Tadi berarti bermain games ya Bu ya di kelasnya. Oke, kemudian melengkapi tabel dengan melakukan diskusi kelompok. Baik. Kira-kira materi apa yang Ibu ajarkan nanti Ibu? Nanti materi yang saya ajarkan itu tentang tema benda-benda di sekitar kita. Itu subtemanya tentang bahan pembuat benda. Oke. Oh baik, berarti temanya tentang tema berapa itu Bu? Tiga ya. Iya, berarti tema yang Ibu ajarkan tema benda di sekitar kita. Kemudian subtemanya bahan pembuat benda. Oke, baik. Kira-kira metode atau media yang digunakan dalam pembelajaran nanti itu seperti apa Bu? Saya menggunakan metode pembelajaran yang aktif. Jadi di mana ketika saya menggunakan sebuah media, jadi yang saya gunakan adalah lingkungan sekolah, video pembelajaran dan buku teks. Tentunya ada juga buku pengembangan guru ya. Ketika saya menjelaskan kemudian di kelas sebentar, semuanya akan
Ibu Ros. Berarti Ibu Ros pembelajaran ini sudah dipersiapkan dengan matang ya Bu Yos, Ibu Ros. Semoga apa yang Ibu Ros lakukan nanti, apa yang Ibu inginkan, tujuan pembelajaran akan tercapai dengan sebaik-baiknya. Oke, baik, terima kasih Bu Ros atas kesempatannya. Sampai ketemu saat supervisi. Oke, assalamualaikum. dan plastik. Perhatikan benda-benda yang ada di sekitarmu adik-adik atau di rumahmu. Benda yang kamu gunakan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, adakah benda yang bukan berasal dari kayu, kertas, atau plastik? Tentunya ada ya adik-adik ya. Tuliskan, coba bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk membuat benda-benda tersebut. Sebutkan nama-nama bendanya yang kalian amati dan bahan yang digunakan untuk membuat benda tersebut. Berwarna, ada 3 warna ya? Iya. Warna pink, kuning, dan Hijau. yang pink ini contoh benda
kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kaca apa? Cermin. Satu lagi ya. Logam. Garpu. Iya. Kita sudah selesai materi pembelajaran. Sudah menyimak video, sudah bermain games. Senang? Sekarang setelah kita selesai kegiatan pembelajaran ini, Ibu mau tahu bagaimana perasaan kalian pada saat Ibu memberikan materi dan kalian menanggapi atau merespon apa yang Ibu sampaikan tadi. Berarti perasaan kalian, suasana hati kalian seperti apa? Apakah mengantuk, apakah lapar, atau marah, senang, dan sebagainya. Di sini ada kertas Ibu bagikan. Oke, Ibu tanya sebentar, bagaimana perasaan kalian langsung? Bisa? Bisa. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Nah, Ibu bagi ya. Di situ ya ada dua, terserah mau balik kiri kanan. Dua, tiga, angkat. Sana. Bagaimana perasaannya setelah menerima materi tadi setelah kegiatan berakhir? Bagaimana perasaan kalian? Alhamdulillah, berarti Ibu anggap kegiatan pembelajaran hari ini tuntas, ya. Kalian menyimak dengan baik. Ya, sekarang kita akhiri ya. Akhiri kegiatan ini. Semoga pada pertemuan hari ini mendapat berkah. Kalian juga mendapatkan ilmu. Allah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Midar SPDI, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Sinyu, Kabupaten Parigi Motong. Saya di sini ditemani oleh Ibu Rosna Tuanca sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya juga ditemani oleh Ibu Yeni Trisna SPD sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 10. Assalamualaikum Ibu Yeni. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana Ibu? Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Oke, bagaimana kabarnya Ros? Iya, alhamdulillah. Jadi izin Ibu, saya akan melakukan wawancara pasca observasi bersama Ibu Rosna. Oke. Baik Ibu, kita sudah selesai melaksanakan supervisi akademik. Jadi apakah kegiatannya berjalan dengan lancar Bu? Alhamdulillah, berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, ya. Oke. Di sini Ibu, setelah kita melaksanakan kegiatan observasi dalam kelas, di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Bagaimana Ibu? Ya. Oke. Pertanyaan yang pertama di sini, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan supervisi akademik di dalam kelas? Baik Bu, terima kasih. Awalnya saya sedikit belum terbiasa ya, merasa risih, canggung,
karena ini mungkin baru pertama kali adanya CGP ini. Tapi insya Allah kegiatan observasi sebentar ini berjalan dengan lancar dan baik. Oke. Baik Ibu, bisa diceritakan kembali kira-kira apa area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas? Adapun area yang pengembangan yang saya lakukan yaitu dicapai tentang keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar, kemudian metode pembelajaran berdiferensiasi tentang pengembangan kelas dan keaktifan siswa dalam diskusi kelompok. Seperti itu. Baik Ibu, selanjutnya strategi apa yang Ibu lakukan ketika melakukan observasi di dalam kelas? Saya melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi menggunakan model pembelajaran PBL, yaitu Problem Based Learning, dan menciptakan pembelajaran yang aman dan mudah. Oke, baik Ibu Ros, kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan pada saat supervisi akademik? Alhamdulillah selama supervisi akademik saya sudah melakukannya dengan baik, dengan terlebih dahulu jelas ya, menyiapkan diri, menyiapkan perangkat pembelajaran, membantu anak-anak ya, kemudian dan termasuk media pembelajaran, sehingga anak-anak juga dengan adanya seperti itu jelas merasa antusias ya, bersemangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Tetapi ada hal yang belum itu ya, menurut saya masih kurang, di mana anak-anak itu masih ada yang belum tahu membaca. Nah, seperti jadi saya merasa pembelajaran yang saya berikan itu belum terlalu maksimal. Seperti itu. Oke, baik Ibu. Jadi berdasarkan penjelasan Ibu tadi, memang saya sudah melihat apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas pada saat kegiatan observasi. Nah, kedepannya kira-kira apa yang Ibu harus lakukan setelah melihat sebagian anak-anak yang belum tahu membaca ini? Kedepannya saya ingin melakukan bimbingan khusus ya bagi anak-anak yang belum tahu membaca dengan menemui orang tuanya di rumah, sehingga saya bersama orang tua itu berkolaborasi membimbing anak tersebut. Semoga dengan adanya kerjasama yang baik dan kolaborasi yang baik dengan orang tua, saya yakin anak-anak ini jelas bisa membaca ke depannya, dan hal itu yang membuat saya nanti akan menjadi lega ya, pembelajaran itu akan maksimal. Baik Bu, luar biasa nih Bu ya. Jadi berarti kedepannya dengan menghadapi permasalahan dalam kelas, kedepannya Ibu ingin melakukan bimbingan khusus terhadap anak-anak yang belum tahu membaca itu dengan cara melakukan kolaborasi bersama orang tua ya. Jadi kira-kira menurut Ibu rencana yang Ibu lakukan itu apakah ada kendalanya Ibu? Iya, kendalanya sih hanya masalah waktu saja ya. Karena waktu ini dibutuhkan jelas harus maksimal, sehingga saya bisa melakukan hal tersebut lebih lagi ya, sehingga apa kegiatan yang PAP yang sudah saya planning itu bisa terwujud ya, seperti itu. Berarti Ibu Ros bisa membagi waktu antara mengajar, kemudian kunjungan ke rumah, dan kolaborasi terhadap orang tua ya Bu ya. Kemudian baik Ibu, semoga dengan ide-ide yang Ibu sampaikan tadi, anak-anak itu sudah bisa membaca dan memahami pelajaran yang akan Ibu sampaikan. Tetap semangat ya Bu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Yeni Krisna sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan-tanggapan terkait dengan jalannya pasca observasi. Ya, kalau dari saya melihat tadi pasca observasi yang dilakukan oleh Mida bersama Ibu Rosma tadi, karena Ibu Mida sudah melakukan observasi kepada Ibu Rosma. Di sini ada 3 prinsip coaching yang saya lihat, mulai dari kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dari kemitraan tadi sudah terlihat bahwa tujuan itu sudah terarah dari rekan sejawat. Kemudian saya melihat juga Ibu Mida tidak melakukan menggurui
Intinya Ibu Mida tidak memberikan jalan atau saran pada CGP jika dia mendapatkan kendala dalam proses pembelajaran. Dalam proses kreatifnya di sini percakapan dua arahnya dan rekan sejawat juga lebih banyak bicara juga. Kemudian jadi berjalan ya percakapan dua arahnya, dan saya melihat juga Ibu Mida tadi mendengarkan apa jawaban dari Ibu Rosma, dan Ibu Mida merangkum kata-kata dari rekan sejawat, mengulang kembali intinya kata kunci dari jawaban dari Ibu Rosma. Jadi saya melihat juga pertanyaannya tadi yang Ibu Mida lakukan sudah mau menggali potensi yang dimiliki oleh Ibu Mida, dan kemudian dalam memaksimalkan potensi percakapan menghasilkan tindak lanjut tadi berkunjung berkolaborasi dengan orang tua murid ada. Jadi ada tindak lanjut yang konkret yang berasal dari rekan sejawat itu sudah disampaikan. Nah, cuma di sini umpan balik yang saya ingin berikan adalah intinya sebaiknya nanti Ibu Mida ditutup dengan ada kesimpulan dari rekan sejawat atau refleksi. Tapi kalau dari segalanya semuanya sudah baik, sudah berjalan dengan baik. Jadi seperti itu, cukup sekian apa yang umpan balik saya, dan semoga kedepannya kita lebih baik. Insya Allah. Baik, terima kasih banyak atas umpan balik dan tanggapannya terkait dengan pasca observasi kita hari ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan pasca observasi untuk supervisi akademik sudah selesai, yang dimulai dari percakapan, kemudian pra observasi, kemudian kegiatan pasca observasi, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Lisa sebagai pengajar praktik dan kepada Ibu Rosma sebagai guru yang mengobservasi pada saat kegiatan supervisi akademik. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.